Sejarah dan perkembangan komputer. Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung maupun tidak. Barulah pada tahun 1897 ditujukan kepada perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut mengalami pergeseran hingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang satu dengan lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Pengertian komputer menurut beberapa ahli. Yang pertama, Robert H. Blismer. Komputer adalah suatu alat elektronik untuk melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input, menyimpan hasil pengolahannya, dan menyediakan hasil output. Kedua, F.C. Hemaker. Komputer adalah alat mesin penghitung elektronik yang sangat cepat dan mampu menerima informasi input digital lalu memprosesnya sesuai dengan perintah program yang tersimpan di dalam memorinya untuk menghasilkan output berupa informasi. Ketiga, William M. Forey. Komputer adalah alat proses data yang mampu melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk operasi logika dan perhitungan aritmatika, serta tidak ada campur tangan manusia. Dari beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai komputer, dapat disimpulkan bahwa komputer adalah seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima data atau input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan, memberikan informasi atau output, serta mengatur program yang tersimpan di memorinya. Sejarah komputer. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Tahun 1940 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama yaitu ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Adapun ciri-ciri komputer di generasi pertama yaitu konstruksi besar dan susah dikendalikan, penggunaan arus listrik tinggi, cara pengaturan dalam bahasa mekanikal, membutuhkan daya listrik yang tinggi, sering terjadi masalah kelistrikan. Generasi kedua, tahun 1959 sampai 1964. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen besar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa programan mulai diperkenalkan seperti COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Adapun ciri-ciri komputer di generasi kedua yaitu memori lempeng magnet telah dipasangkan, lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Sistem operasi yang pertama telah diaplikasikan, pengaturan dalam bahasa mesin dan bahasa assembly, pita magnet dan cakram mulai digunakan. Generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1971. Pada masa generasi ketiga, komputer dapat dibuat menggunakan integrated circuit,
Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Adapun ciri-ciri komputer di generasi ketiga yaitu menggunakan chip dan IC, penggunaan energi listrik yang relatif rendah, chip SSI, Small Scale Integration, dan teknologi MSI, Medium Scale Integration, telah digunakan. Bahasa programan telah digunakan. Generasi keempat, tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna, yaitu green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 404 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumah. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, GUI, Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Adapun ciri-ciri komputer di generasi keempat yaitu digunakan dalam kebutuhan internet, multimedia, dan simulasi. Komputer mulai digunakan untuk komunikasi data, kecepatan mengakses yang tinggi, dan kapasitas penyimpangan data yang tinggi. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan buatan. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri komputer di generasi kelima yaitu pemrosesan selari digunakan, penggunaan superkonduktor, penggunaan teknologi robot pintar. Penjelasan komputer. Komputer terbenam. Kata terbenam menunjukkan bahwa sistem ini merupakan perangkat lengkap termasuk bagian sistem mekanik dan elektrik. Sebuah sistem terbenam memiliki kebutuhan tertentu dan melakukan tugas yang telah diset sebelumnya, tidak seperti komputer pribadi serbaguna. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah instrumentasi medik, proses kontrol, automate vehicles control, dan perangkat komunikasi. Komputer terbenam mengandung RAM, ROM, CPU, input, output, dan clock.
Juga dikenali sebagai mikrokontroler karena ia digunakan untuk mengatur sesuatu pekerjaan saja. Contoh alatnya televisi, telepon, kamera, dan radio. Komputer mikro. Komputer mikro adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Komputer mikro juga dikenal sebagai personal komputer, home computer, atau small business computer. Komputer mikro yang diletakkan di atas meja kerja dinamakan dengan desktop, sedangkan yang dapat dijinjing atau portable dinamakan dengan laptop. Komputer mikro merupakan komputer untuk kegunaan pribadi, semakin canggih, berkuasa tinggi dengan harga yang mampu dimiliki oleh hampir kebanyakan orang. Kegunaan rumah, pribadi, dan juga untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Komputer mini. Komputer mini adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dalam era sekarang ini sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah IBM, dalam dunia IBM, stasiun kerja atau workstation, dalam dunia Sun Microsystem, dan Unix atau Linux, serta server. Komputer mini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan jenis mainframe. Kemampuan yang hampir sama dengan mainframe, cuma dalam skala yang lebih kecil. Mampu mendukung antara 4-200 pengguna yang bersamaan secara serentak. Komputer mini berkemampuan untuk beroperasi lebih baik daripada komputer mikro serta mempunyai ruang penyimpanan yang lebih besar. Kerangka utama. Kerangka utama adalah komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Mainframe pada umumnya digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer, atau transaksi finansial. Mainframe dapat melayani ratusan pengguna pada waktu yang bersamaan. Pengguna-pengguna ini menggunakan terminal untuk dapat mengakses data dan aplikasi di dalam komputer besar ini. Komputer ini sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah besar sehingga hanya perusahaan besar yang mampu menggunakannya. Kerangka utama atau mainframe mampu menyokong sehingga ribuan program secara serentak. Ukurannya lebih kecil dan kurang canggih dibandingkan komputer super, digunakan terutamanya di bank-bank dan di pusat-pusat penelitian. Kerangka utama lebih berkemampuan mendukung proses atau pelaksanaan. Komputer super. Komputer super atau superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan. Pada awal perkenalannya, superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray, dikontrol Data Corporation. Memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri. Superkomputer merupakan komputer yang berkecepatan tinggi dan mahal, digunakan oleh banyak proyek, penelitian dan kepentingan militer dan pertahanan. Perkembangan dunia komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Charles Babbage awalnya
Unit yang kita kenal dengan nama komputer disebut Difference and Analytical. Aplikasi sistem operasi yang semakin mudah digunakan: Ubuntu 13.04, Windows 8.1, Mac OS, iOS 7, Android 4.3 atau Jelly Bean. Jenis-jenis komputer. Pertama, personal komputer atau PC. PC atau komputer pribadi menunjukkan bahwa komputer tersebut didesain untuk digunakan oleh satu orang. Walaupun sebenarnya Mac juga adalah PC, kebanyakan orang salah kaprah dan merasa bahwa PC adalah sistem yang menjalankan sistem operasi Windows. PC pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena komputer ini dibangun pada skala yang lebih kecil daripada sistem besar yang digunakan oleh kebanyakan bisnis. 2. Desktop. PC yang tidak bisa dibawa kemana-mana disebut desktop. Desktop dimaksudkan untuk pemakaian di tempat yang permanen. Kebanyakan desktop menawarkan lebih banyak kekuatan, penyimpanan, dan fleksibilitas dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portable. 3. Laptop. Laptop juga sering disebut dengan istilah netbook. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive dalam satu paket yang dioperasikan dengan baterai. 4. Netbook. Netbook adalah komputer ultra portable yang lebih kecil dari laptop tradisional. Harganya lebih murah dari sebagian besar laptop. Namun, komponen internal netbook kurang kuat jika dibandingkan dengan laptop. 5. PDA. PDA atau Personal Digital Assistant adalah komputer yang terintegrasi yang lebih sering menggunakan flash memory daripada hard drive untuk penyimpanan data. Komputer ini biasanya tidak memiliki keyboard tetapi mengandalkan teknologi layar sentuh untuk input pengguna. PDA biasanya lebih kecil dari sebuah novel standar, sangat ringan dengan daya tahan baterai yang wajar. 6. Workstation. Tipe lain dari komputer adalah workstation, yaitu desktop yang memiliki prosesor yang lebih kuat, memori tambahan, dan peningkatan kemampuan untuk melakukan beberapa kelompok tugas, misalnya 3D graphics atau pengembangan game. 7. Server. Server adalah komputer yang telah dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada komputer lain melalui jaringan. Server biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori, dan hard drive besar. 8. Mainframe. Pada awal-awal ditemukannya komputer, mainframe adalah komputer yang sangat besar yang bisa mengisi seluruh ruangan. Karena ukuran komputer telah berkurang sementara kekuatannya ditingkatkan, mainframe kini digunakan sebagai istilah, terutama di perusahaan besar, untuk menggambarkan mesin besar pengolahan jutaan transaksi setiap hari. 9. Superkomputer. Jenis komputer ini biasanya berharga ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Meskipun beberapa superkomputer adalah satu sistem komputer, sebagian besar terdiri dari beberapa komputer kinerja tinggi yang bekerja secara paralel sebagai sistem tunggal. Superkomputer paling terkenal adalah yang dibangun oleh Cray Supercomputers. 10. Wearable computer. Wearable komputer atau komputer yang bisa dikenakan pada dasarnya adalah aplikasi komputer umum, email, database, multimedia, kalender atau scheduler yang diintegrasikan ke dalam jam tangan, ponsel, visor, dan bahkan pakaian. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.